Makanya Mbah Mun tuh kalau guyon itu lucu. Aku iku sakake ambek wong desa sing mlebu swarga. Saya dulu eskal mlebu swarga kok disakeni. Akhirnya beliau memberi penjelasan. Wong desa iku roe pakanan enak iku mau kopi mbek uduk. Lah swarga iku mau nuruti sing dikarepno. Akhirnya semua mangan wis ngopi nguduk ngopi ora roh pakanan liyane iku ora roh. Nasi mandi yo ora roh, pizza yo ora roh apa-apa. Terus saya bilang, wah lah niku nak nganti selera tentang wanita cantik. Iku juga sederhana. Rondo pesek ya wis cantik, rondo ireng ya wis. Apa bidadarinya seperti itu karena saking enggak pengalamannya. Jadi surga itu kan nuruti apa yang diinginkan. Kira-kira keinginan orang kampung kalau di surga itu apa coba? Makanan apa coba? Ya, nggak senengnya ketemel gemblong gitu. Nah, artinya malaikat lebih suka nangani surganya orang-orang kampung di Bang Pak Rektor. Ini sudah ribet ini. Makanan apa saja sudah dicoba. Ya. Terus kalau di mall tahu orang macam-macam, seleranya macam-macam pasti. Enak mana kalau sampai jadi malaikat pelayan surga? Suka melayani orang kampung apa yang orang kota? Orang kampung kan? Jadi banyak orang yang poligami. Kalau ditanya alasannya gitu, istri satu ya cerewet, dua ya cerewet, mendingan 4. Ya banyak ya gitu. Tapi ada yang kebalikan, istri satu cerewet saja hampir jantungan, apalagi 4, tinggal matinya kan gitu. Itu semua yang menggerakkan itu kalimat. Kalimat itu satu pegang. Banyak orang loh yang nggak ingin jadi rektor tuh banyak loh Pak Bejo. Jangan kira semua dosen ingin jadi rektor. Melihat rektor sibuk rapat mempertahankan reputasi Unisula atau sering pegang kepala, ngapain repot-repot? Jadi tukang sapu aja dapat gaji, ngopi, rokokan, selesai. Bodoh amat jadi rektor, mikir orang banyak loh orang yang ingin jadi presiden tuh banyak karena ngopi nyaman, gak ada yang ganggu, mau tidur sampai jam 9 siang juga gak ada yang ganggu, sehingga mereka melihat pegawai negeri itu gak keren, orang kok diatur jam, disiplin. Itu memang cara Allah membagi rahmat. Mau kamu apakan coba? Cara syukurnya dia seperti itu. Bapak saya dulu tuh sering ngajarin saya, diajak jalan-jalan pagi-pagi. Melihat orang ngopi, makan uduk itu bapak semua. Kok enak jadi wong apa gitu. Ngene esuk-esuk nyemak bocah kesel kabeh kono enak ngopi rokokan. Bapak kadang iri sama orang apa itu iri. Sudah gitu berharap masuk surga kan enak sudah gitu. Tahu-tahu mati, tidak tahu ke surga apa ke neraka ya tidak tahu. Jadi nah, orang dulu itu orang yang bisa mensederhanakan dunia. Sehingga ya sudah cara bahagia. Makanya saya alhamdulillah saya ini kerja sama UII sama beberapa kampus. Memang amdan itu sengaja. Kampus itu ya punya sistem yang nggak bisa mewakili sistem kiai. Kiai juga punya sistem yang nggak terwakili oleh kampus, juga sebaliknya saling melengkapi. Saya sering ketemu rektor UII, rektor kampus-kampus Islam. Mereka cerita, Gus pendidikan pondok harusnya dimodernkan gini-gini. Saya bilang, kalau pondok modern kayak kampus itu nanti saya ketemu Allah tidak bisa jawab. Kenapa Gus? Saya beri contoh gini. Kalau misalnya perempuan perawan lah atau apa saja namanya perempuan, mau tanya tentang menstruasi atau haid. Kalau semuanya sistem kampus, dia harus kuliah dulu. Registrasi dulu, kuliah dulu, bayar dulu, dan dapat jawabannya nunggu mata kuliah pas itu. Bandingkan kalau sistem pondok, saya tuh sering ke pasar sama anak saya dicegat sama ibu-ibu. Gus, anak saya ngalami gini-gini, keluar darah terus menerus, nggak 6 hari tapi 1 bulan penuh. Itu hukumnya apa Gus? Nanti saya mau sowan ke jenengan. Nggak ada usah sowan di sini aja. Ya sudah. Sebelum mengeluarkan darah yang rutin seperti itu biasanya haidnya berapa hari? 6 hari ya sudah ikut yang 6 hari, yang lainnya istighatsah. Ngoten tok Gus ya udah ya. Begitu terus di masalah udhiyah. Ya coba kalau semuanya pakai sistem kampus, daftar dulu, bayar dulu. Jadi ini nggak ada jawabannya, nunggu mata kuliah itu baru dapat jawaban. Itu biasa nggak sholat bertahun-tahun karena belum ada jawaban tentang itu. Ya itu kalau misalnya orang mati, tahunya cara apa memulasara jenazah itu nunggu kuliah dulu, pas mata pelajaran itu dulu, baru menangani orang mati. Berarti orang mati itu tergeledak semua. Tapi kalau kiai kan enggak. Kesini orang mati terbakar, kalau dimandiin malah badannya copot-copot, itu gimana hukumnya? Ini ada orang mati Gus Kendat, ini disolati apa enggak? Ada orang mati apa itu
oplosan ya kan, itu disolatin enggak? Saya sering ditanya gitu. Gak usah registrasi Pak Rektor, gak usah registrasi, gak usah daftar, gak usah seminar. Makanya kalau orang kampus wani kiai itu ya kualat tenang itu, karena ini yang on time ya. Tapi pondok seperti saya ya ikrar seikrar-ikrarnya. Pentingnya kampus karena melatih efisiensi waktu, disiplin, tata kelola manajemen, sehingga kita hormat. Tapi tadi kita harus saling melengkapi, sehingga saya tunjukkan ke publik bahwa saya hormat sekali sama polisi, sama tentara. Coba kita bisa apa ngadepi bandar narkoba kalau tidak polisi? Bisa apa coba menjaga NKRI kalau nggak tentara? Begitu juga, ya sudahlah kita memang fa'inayadawahi ma'al jamaah, kita berkah itu kalau bersama-sama, tidak bisa kita sendiri. Nah lalu orang kayak saya itu ya beberapa kali sebetulnya saya itu ditawanin jadi dokter honoris causa apa. Kekhawatiran saya satu Pak Bejo, takut pas gak punya uang. Itu dokter gak di duit kan gak pantas gitu. Jadi repot gitu, daripada beban lah sudah lah, gak usah dokter. Jadi kalau gak punya uang ya pantas, terus kalau ngebis ya pantas. Suatu saat kalau mati gak ada yang hadir ya pantas, enggak dokter gitu. Kalau sudah dokter kok masuk neraka, dokter kok masuk neraka, kayaknya apalagi rektor kampus Islam kok masuk neraka itu kan kok kayak agak pas itu. Misalnya rektor Unisiola ditanya mungkar nakir, nggak bisa kan kayak gimana gitu. Makanya harus sering ngaji saya supaya agak malu di depan mungkar nakir. Masa rektor ditanya mungkar nakir nggak bisa. Harus berani bentak. Ini saya rektor loh Pak mungkar nakir. Masa kalau wali-wali dulu berani. Masyhur di cerita wali-wali ditanya marabbuka manabuka. Saya ini guru tauhid. Kok kamu tanya marabbuka manabuka yang ngotok? Kok kamu tidak pernah ngaji enak aja tanya. Jadi wali-wali itu ya rileks kan. Saya yakin rileks wali di Bang Parik baru saya yakin itu. Karena wali itu lebih dekat Allah. Sehingga orang dulu itu saya ulang lagi ya, ada satu kearifan namanya hidup itu apa? Hidup itu adalah cari sebanyak mungkin supaya hidup itu tidak tergantung pada banyak hal. Sehingga misalnya cara berpikir orang-orang modern itu sebenarnya banyak orang-orang ilmuwan yang nggak ngagumi Amerika. Bukan karena angkuh enggak. Untuk mempertahankan kebesaran negara sebesar itu, kebutuhan listriknya besar, kebutuhan tentaranya besar, kebutuhan apa? Sementara negara kayak Venezuela atau Swiss kebutuhannya ada banyak. Pertanyaannya, yang tergantung dengan banyak hal sama yang tidak tergantung banyak hal, itu pinter mana? Kalau dibalik pertanyaannya gitu, negara-negara maju itu tidak keren kalau dibalik pertanyaannya. Orang yang untuk mempertahankan eksistensinya banyak, butuh banyak hal, dengan yang tidak butuh banyak hal, itu pinter mana? Orang yang bahagianya nunggu jadi dokter, nunggu jadi kiai besar, kiai viral, dengan orang yang bahagia cukup dengan ngopi, itu pinter mana? Tapi kalau dibalik pertanyaannya, orang yang taunya nikmat hanya kopi dengan nikmat yang banyak, pinter mana? Makanya Mbah Mun itu kalau guyon itu lucu. Aku ikut saake, ambil wong desa sing mlebu swarga. Saya dulu gak mlebu swarga kok disakeni. Akhirnya beliau memberi penjelasan. Wong desa iku roe pakanan enak, iku mau kopi mbek uduk. Lah swarga iku mau nuruti sing dikarepno. Akhirnya semua mangan, ngopi, nguduk, ngopi, ora roh pakanan liyane iku ora roh. Nasi mandi yo ora roh, pizza yo ora roh apa-apa.